Halo semuanya, di video ini kita bakal belajar bareng nih mengenai fungsi komposisi dan inverse. Bersama saya, Ryan Arfianta. Yuk ikutin. Nah, fungsi komposisi itu apa sih? Coba kita simak gambar berikut. Nah, secara umum, f dan g itu adalah suatu fungsi, dan gx adalah domain dari f. Maka, komposisi fungsi g dilanjutkan oleh fungsi f, dan dapat dinotasikan sebagai berikut. F komposisi g, atau disebut juga f bundaran g. Domain dari f komposisi gx adalah irisan dari domain fungsi hasil komposisi dengan domain gx. Jadi intinya gx dimasukkan ke fx. Nah, supaya lebih ngerti, kita coba nih simak soal berikut. Jika fx sama dengan 4 per 2x-1 dan gx sama dengan akar x-2, tentukan a. f komposisi gx dan b. g komposisi fx. Nah, untuk f komposisi gx, kita tinggal masukin aja. Berarti kita tulis dulu guys. F komposisi gx sama dengan f gx. Nah, f gx itu adalah f akar x-2 sama dengan 4 per 2 kali akar x-2 min 1. Nah, untuk B kita tuliskan dulu. G komposisi f x sama dengan G fx sama dengan G 4 per 2x min 1 sama dengan akar, masukin 4 per 2x min 1 min 2. Dah, lalu kita sederhanakan, kita samakan penyebutnya ini ya, jadi 2x min 1 4 dikurang 2 kali 2x min 1. Dan nanti hasilnya adalah akar dari min 4x plus 6 per 2x min 1. Gitu deh guys hasilnya. Nah, fungsi komposisi itu memiliki dua sifat. Yang pertama, fungsi komposisi tidak bersifat komutatif, yang artinya f komposisi gx tidak sama dengan g komposisi fx. Yang kedua, fungsi komposisi bersifat asosiatif, yang artinya f komposisi g komposisi hx sama dengan f komposisi g komposisi hx dan juga sama dengan f komposisi g komposisi hx. Nah, ada juga nih soal fungsi komposisi yang menanyakan fungsi pembentuk komposisinya. Coba kita lihat soal berikut. Jika diketahui fx sama dengan akar x-2 dan f komposisi gx sama dengan x-1, maka gx adalah... Nah, langsung aja nih kita tulis persamaannya, yaitu f komposisi gx sama dengan x-1. F gx sama dengan x-1. Nah, kita masukin gx ke fungsi f, akar gx min 2 sama dengan x min 1. Kita kuadratin kedua ruas, jadi akarnya hilang. Min 2 sama dengan x min 1 kuadrat. Gx min 2 sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Maka gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Ketemu hasilnya. Mudah kan? Nah, simak juga soal berikut. Jika diketahui G komposisi fx sama dengan x kuadrat plus 2x dan fx sama dengan 3x min 1, maka gx adalah... Nah,
Langsung kita tuliskan aja guys persamaannya, yaitu G komposisi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. G fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. G 3x min 1 sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, kita misalin guys. Misal 3x min 1 sama dengan U. Maka x sama dengan U plus 1 dibagi 3. Lalu kita ganti GU sama dengan U plus 1 per 3 kuadrat plus 2 kali U plus 1 per 3. Lalu kita masukkan X menjadi GX sama dengan X plus 1 per 3 kuadrat ditambah 2 kali X plus 1 per 3. Selesai. Mudah kan? Nah, berikut ada soal cerita. Suatu penelitian lingkungan dalam kasus pertumpahan minyak ke sungai menunjukkan bahwa jari-jari tumpahan minyak dalam meter persatuan waktu dalam detik dinyatakan dengan RT sama dengan 10T min 0,2 T kuadrat dan luas dari tumpahan minyak dinyatakan dengan LR sama dengan PR kuadrat. Jika seseorang ingin mengetahui luas tumpahan minyak persatuan waktu, maka fungsi yang tepat adalah dan berapa luas tumpahan minyak jika minyak mengalir dalam 1 menit. Di sini diketahui RT sama dengan 10T dikurang 0,2 T kuadrat. Nah, untuk mengetahui luas tumpahan minyak persatuan waktu, kita masukkan RT ke LR. LR-nya kan sama dengan PR kuadrat. Maka LRT sama dengan PR T kuadrat. Maka menjadi LT ya, karena dalam satuan waktu yaitu P 10T min 0,2 T kuadrat. Lalu ditanyakan berapa luas tumpahan minyak jika minyak mengalir dalam selama 1 menit. Nah, di sini waktunya adalah 1 menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Maka kita masukkan 60 detik menjadi L60 sama dengan P 10 dikali 60 dikurang 0,2 kali 60 kuadrat. L60 sama dengan P dikali 600 dikurang 720 kuadrat. Maka L60 sama dengan P dikali 14.400 meter kuadrat. Nah, sekarang kita ke fungsi inverse. Inverse itu artinya kebalikan. Coba kita simak diagram berikut. Pada gambar 1, fungsi Y sama dengan fx sama dengan 3x min 1 memetakan domain X ke kodomain Y. Semua pemetaan fungsi Y sama dengan fx dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan berikut. 1,2, 2,5, 3,8, dan 4,11. Pada gambar 2, fungsi X sama dengan f inverse Y sama dengan Y plus 1 per 3 adalah fungsi kebalikan dari f yang membalik relasi dari Y ke X. Semua hasil pemetaannya dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berikut. 2,1, 5,2, 8,3, dan 11,4. Nah, dengan demikian, kita dapat disimpulkan bahwa dua buah fungsi yang memiliki pasangan titik yang selalu berkebalikan dinyatakan fungsi yang saling inverse. Nah, dalam menentukan fungsi inverse ada langkah-langkahnya nih. Pertama, kita harus mengubah bentuk fx menjadi y. Lalu, tempatkan ruas yang mengandung x di sebelah kiri dan y di sebelah kanan. Lalu,
Selesaikan persamaan dalam X. Lalu, ubah X menjadi X sama dengan F inverse Y. Lalu, ubah semua Y di ruas kanan menjadi X, sehingga didapatkan fungsi F inverse X. Nah, selain langkah-langkah yang tadi, ada juga cara cepat untuk mengerjakan fungsi inverse. Yang pertama untuk fungsi linear. Fx sama dengan Ax plus B, maka inversnya adalah X min B per A. Yang kedua, untuk fungsi pecahan linear, Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D, maka fungsi inversnya adalah min Dx plus B per Cx min A. Dan ketiga, untuk fungsi rasional, Fx sama dengan akar Ax plus B menuju N, maka inversnya adalah X pangkat N min B per A. Dan untuk fungsi eksponen, Fx sama dengan A pangkat X, maka inversnya adalah A log X atau log AX. Dan untuk fungsi logaritma, untuk Fx sama dengan log AX atau A log X, maka inversnya adalah A pangkat X. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan inverse dari Fx sama dengan 4x min 1. Maka, langkah pertama kita tuliskan dulu Fx sama dengan 4x min 1. Lalu, F kita simpulkan Fx sama dengan Y. Maka 4x min 1 sama dengan Y. Nanti 4x sama dengan Y plus 1. Maka X sama dengan Y plus 1 per 4. Lalu kita tuliskan F inverse Y sama dengan Y plus 1 per 4. Maka kita ubah Y menjadi X menjadi F inverse X sama dengan X plus 1 per 4. Nah, untuk soal berikut, tentukan inverse dari Fx sama dengan 2x min 3 per x plus 1 dengan x tidak sama dengan 1. Kita langsung misalkan Fx sama dengan Y. Maka 2x min 3 per x plus 1 sama dengan Y. Lalu pindah ruas ke kanan, 2x min 3 sama dengan Y dikali x ditambah 1. 2x min 3 sama dengan Y x plus Y. Dua x min xy sama dengan Y ditambah 3. Sederhanakan x-nya menjadi x buka kurung 2 min Y sama dengan Y ditambah 3. Lalu nantinya x sama dengan Y ditambah 3 dibagi 2 min Y. Lalu kita ubah x menjadi F inverse Y sama dengan Y ditambah 3 dibagi 2 min Y. Lalu ubah Y-nya menjadi X menjadi F inverse X sama dengan X ditambah 3 dibagi 2 dikurang X. Nah, kita bisa menghitung dengan cara lama seperti ini, cara tradisional lah dibilangnya. Tapi, kan tadi udah dijelasin ada beberapa cara cepat. Nah, ada juga cara cepat untuk menyelesaikan soal ini. Kita perhatikan cara cepat tadi, Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Maka, inversnya adalah min dx tambah b dibagi cx dikurang a. Lalu kita tuliskan soalnya fx sama dengan 2x min 3 dibagi x ditambah 1. Maka inversnya adalah min x min 3 dibagi x dikurang 2.
atas dan bawah kita sama-sama dikali minus 1, maka didapatkan F inverse X sama dengan X ditambah 3 dibagi 2 dikurang X. Hasilnya sama kan? Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Tapi sejujurnya saya sih lebih mending cara yang cepat ini, lebih mudah. Nah, berikut ada soal cerita. Penghasilan per bulan seorang karyawan terdiri atas gaji pokok dan bonus penjualan. Gaji pokok karyawan tersebut adalah Rp4.500.000. Bonus penjualannya sebesar GX sama dengan Rp5.000 dengan X menyatakan banyaknya unit barang yang laku dijual olehnya selama sebulan. Jika Fx menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, rumus inverse F adalah, nah, untuk menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, maka 4.500.000 nanti kita ditambahkan dengan GX, yaitu 5.000X. Maka kita nyatakan Fx sama dengan 4.500.000 ditambahkan 5.000X. Maka untuk mencari inverse-nya, kita misalkan Fx sama dengan Y. 4.500.000 ditambah 5.000X sama dengan Y. Maka X sama dengan Y dikurang 4.500.000 dibagi 5.000. Kita sederhanakan sedikit menjadi X sama dengan 1/5.000 Y dikurang 900. Kita ubah X menjadi F inverse Y sama dengan 1/5.000 Y dikurang 900, maka F inverse X sama dengan 1/5.000 X dikurang 900. Nah, untuk inverse fungsi komposisi, ada sifat-sifat penting nih yang mesti kita ketahui. Coba kita lihat. Yang pertama, F komposisi G inverse X sama dengan G inverse komposisi F inverse X. Jadi yang di dalam kurungnya ini, dua-duanya di inverse, lalu dibalik. Lalu yang kedua, F komposisi G inverse X akan sama dengan G inverse komposisi G komposisi Fx akan sama dengan Fx. Lalu, F inverse komposisi F komposisi Gx sama dengan G komposisi F inverse X sama dengan Gx. Lalu, F komposisi G komposisi H inverse X akan sama dengan H inverse komposisi G inverse komposisi F inverse X. Nah, supaya lebih ngerti, coba kita lihat soal-soal berikut. Jika F inverse X min 1 per X plus 1 sama dengan X tidak sama dengan min 1, maka nilai dari F4 adalah, nah, pertama kita tuliskan dulu nih, F inverse X min 1 per X plus 1 sama dengan X. Lalu, layaknya matematika, di kiri, perhatikan ya, di kiri saya akan menambahkan F lagi. F inverse X min 1 per X plus 1. Nah, jika di kiri kita tambahkan F, di kanan juga kita harus imbangi. Sama dengan Fx. Lalu, menurut sifat, ini akan sama dengan X min 1 per X plus 1. Jadi semua ini akan sama dengan X min 1 per X plus 1 sama dengan Fx. Sudah ketemu Fx ya, lalu kita masukkan F4. Jadi F4 sama dengan 4 dikurang 1 dibagi 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 3/5. Nah, kalian masih bingung, kenapa sih kok ini bisa menjadi
ini. Nah, di sini kita akan buktikan ya. Nah, ini jika kita tuliskan dalam bentuk tulisan komposisi, maka akan menjadi F komposisi F inverse X. Nah, kita buktikan kok bisa F komposisi F inverse X nanti sama dengan X. Kalau di sini kan X min 1 per X plus 1 nanti sama dengan X min 1 per X plus 1. Jadi kita misalkan X saja ya biar gampang. Kita punya Fx sama dengan 2X. Lalu F inverse X-nya pasti sama dengan X dibagi 2. Yang kita udah belajar tadi, kita nggak usah repot-repot lagi. Ini langsung F inverse X-nya adalah X per 2. Maka F inverse X itu adalah kita masukin F inverse X ke dalam fungsi Fx, yaitu 2 kali X dibagi 2. Habis 2-nya maka akan sama dengan X. Ya, terbukti ya guys. F komposisi F inverse X sama dengan X. Maka dari sini kita udah ngerti kenapa ini bisa kayak gini. Nah, di sini ada contoh soal SBMPTN 2015. Jika F inverse 3 min 2X sama dengan 3 min 4X, maka Fx sama dengan, nah seperti biasa kita tuliskan dulu F inverse 3 min 2X sama dengan 3 min 4X. Seperti contoh soal yang tadi, kita bisa menambahkan F di kiri dan kita tambahkan juga F di kanan biar imbang. Maka F inverse 3 min 2X kan sama dengan F 3 min 4X. Lalu ini akan sama dengan 3 dikurang 2X sama dengan F 3 min 4X. Nah, di sini kita misalin 3 min 4X sama dengan U. Maka nanti X akan sama dengan 3 min U per 4. Nah, langsung deh di sini akan menjadi Fu sama dengan 3 dikurang 2 kali X. X-nya berapa? 3 min U per 4. Lalu kita ganti U menjadi X. Jadi F X sama dengan 3 dikurang 2 kali 3 dikurang X bagi 4. 4 bisa kita coret dengan 2, sini sisa bagi 2. Lalu kita sederhanakan, maka kita akan peroleh Fx sama dengan X tambah 3 bagi 2. Mudah ya soal SBMPTN 2015. Nah, berikutnya, jika F inverse X sama dengan 2X min 3 dan G X min 2 sama dengan 4X plus 1, maka G inverse komposisi F inverse X min 2 sama dengan, nah kita tuliskan dulu G inverse komposisi F inverse X min 2 sesuai sifat akan sama dengan F inverse komposisi G X min 2. Nah, F inverse komposisi G ini akan menjadi F inverse G X min 2. Di soal tertera F inverse X adalah 2X min 3 dan G X min 2 adalah 4X plus 1. Langsung saja. Ini akan menjadi 2 kali 4X plus 1 dikurang 3. Berarti ini akan sama dengan 8X ditambah 2 kurang 3. Jadinya adalah 8X min 1. Maka G inverse komposisi F inverse X min 2. Kelihatannya ribet ya, padahal mudah sekali kan. Akan sama dengan 8X min 1. Nah, berikut ini ada contoh soal olimpiade.
Jika fx sama dengan 2x min 4 per x dengan x tidak sama dengan 0, dinotasikan f, kita sebutnya kuadrat ya, pangkat 2, f pangkat 2x sama dengan fx. Lalu f pangkat 3x sama dengan fx dan seterusnya. Tentukan nilai dari f 2021. Nah, di sini soal olimpiade kita harus kuatkan mental dulu. Jangan pikir ini adalah soal olimpiade dan ini mustahil untuk dikerjakan. Sebenarnya ini adalah soal yang sangat mudah, percayalah. Nah, perhatikan. Berarti ini di sini kita coba dulu. F1 akan sama dengan 2 dikali 1 dikurang 4 dibagi 1. Ini sama dengan minus 2. Berarti kalau F kuadrat 1 akan sama dengan F1. F1 tadi berapa? Min 2. Berarti akan sama dengan F min 2. Sampai sini konsepnya mengerti ya. Lanjut kita masukkan min 2 ke dalam fx, yaitu 2 dikali min 2 dikurang 4 dibagi min 2. Ini adalah jawabannya 4. Nah, lanjut terus. Ini f pangkat 3 1 akan sama dengan f4. Lalu berarti f4 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 4 dibagi 4. 2 dikali 4, 8 dikurang 4, 4 dibagi 4, 1. Oh, kembali lagi ke F1. Nanti F1 akan sama dengan min 2. F min 2 sama dengan 4. Berarti F4 sama dengan 1. Nah, di sini kita mendapat rumus nih guys. Berarti apabila F pangkat 3N akan sama dengan 1. 3N itu adalah N adalah bilangan bulat ya. Jadi kita masukkan misalnya di sini 1, berarti F3 sama dengan 1, F pangkat 2, F6 sama dengan 1, dan begitu terus ya. Lalu F pangkat 3N plus 1, yaitu selanjutnya dari 3 kemudian kemana ke 1 di sini, akan sama dengan min 2. Lalu F pangkat 3N plus 2 akan sama dengan 4. Plus 3 akan kembali lagi ke sini menjadi sama dengan 1, min 2, 4, 1, min 2, 4. Begitu terus. Nah, sorry teman-teman. Rumus ini berlaku apabila F3N 1 ya. F3N plus 1, 1, dan F3N plus 2, 1. Jadi, jika X diganti dengan 1. Oke, lanjut ke videonya. Maka, dapat disimpulkan kalau F 2020 1 sama dengan berapa? Nah, coba kita bagi 2020 dengan 3. Nah, di sini adalah satu remindernya. Berarti kita pakai rumusnya mana? 3N plus 1. Maka F pangkat 2021 akan sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya ada soal cerita nih. Untuk mencetak X eksemplar novel dalam sehari, diperlukan Fx sama dengan 1/500 X plus 100 unit mesin cetak. Padahal jika digunakan X unit mesin cetak, biaya perawatan harian yang harus dikeluarkan adalah Gx sama dengan 10X plus 5 dalam ribuan rupiah. Jika pengeluaran untuk perawatan mesin hari ini sebesar Rp65.000, maka banyak eksemplar novel yang dicetak adalah... Nah, untuk mengetahui banyak eksemplar novel yang dicetak, maka kita harus mencari dulu berapa unit mesinnya. Untuk mencari unit mesinnya, berarti kita cari dulu nih di sini dari fungsi Gx. Karena diketahui di soal, pengeluaran untuk perawatan mesin hari ini adalah Rp65.000, tapi nanti yang kita pakai hanya 65 karena ini dalam satuan ribuan rupiah. Maka dari yang kita ketahui di sini, kita bisa mendapatkan berapa jenis mesin, berapa banyak mesin yang kita pakai. Lalu berarti kita harus cari dulu inverse dari Gx. Oke, kita misalkan Gx sama dengan Y. Lalu 10X plus 5 sama dengan Y. Maka X sama dengan Y dikurang 5 bagi 10. Maka kita dapatkan G inverse X-nya sama dengan X dikurang 5 bagi 10. Kita masukkan tadi berapa? Biaya perawatannya adalah 65
dikurang 5 dibagi 10 sama dengan 6 unit mesin. Kita sudah mendapatkan 6 unit mesin. Sebelum kita masukkan ke fungsi fx, kita harus inverskan dulu. Maka kita misalkan fx sama dengan z. Di sini nggak sama dengan y, soalnya y sudah dipakai ya guys. Lalu kita masukkan deh 1/500 x ditambah 100 sama dengan z. Maka kita dapatkan x sama dengan 500z dikurang 100. Maka kita mendapatkan nih fungsi f inverse x-nya adalah 500x min 100. Tadi berapa x-nya? 6. Kita masukkan f inverse 6 sama dengan 500 dikali 6 kurang 100. Maka banyak eksemplar novel yang dicetak adalah 2.900. Nah, apabila ditanyakan bentuk komposisinya seperti apa? Nah, bentuk komposisinya adalah F inverse komposisi G inverse X. Nah, di sini X-nya itu adalah 65. Kenapa bisa begini? Karena di sini kan kita sudah mencari G inverse 65. Lalu G inverse 65 ini kita masukkan ke fungsi F inverse X. Maka yang kita mendapatkan adalah F inverse komposisi G inverse 65. Nah, kita kan udah belajar nih mengenai fungsi komposisi dan inverse. Tapi sebenarnya kegunaannya apa sih belajar ini? Nah, ada juga beberapa pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaan tertentu. Kita coba lihat contohnya. Yang pertama, proses pembuatan buku. Dalam pembuatan buku ada 2 tahap, yaitu tahap editorial dilanjutkan dengan tahap produksi. Pada tahap editorial, naskah diedit dan di-layout sehingga menjadi file yang siap cetak. Kemudian, file diolah pada produksi untuk pencetaknya menjadi sebuah buku. Proses pembuatan buku ini menerapkan algoritma fungsi komposisi. Yang kedua, dalam proses daur ulang logam. Untuk mendaur ulang logam, awalnya pecahan logam campuran dihancurkan menjadi serpian kecil. Drum magnetik pada mesin penghancur menyisihkan logam magnetik yang membuat unsur bebas. Lalu, sisa pecahan logam dikeruk dan dipisahkan, sedangkan serpian besi dilebur menjadi baja baru. Proses pendaur ulang logam tersebut menggunakan fungsi komposisi. Selanjutnya, dalam proses pembentukan perhiasan emas. Sebuah lempeng emas yang dibentuk menjadi berbagai perhiasan juga menerapkan fungsi komposisi. Nah, di berbagai bidang ilmu juga digunakan. Pertama, di ilmu ekonomi. Pada bidang ilmu ekonomi digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua, pada bidang ilmu kimia digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. Yang ketiga, pada bidang ilmu geografi dan sosiologi digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Dan yang terakhir, dalam bidang ilmu fisika sering digunakan persamaan fungsi kuadrat untuk menjelaskan fenomena gerak. Dalam pembuatan warna baru dalam mesin cetak juga menggunakan fungsi komposisi dan inverse. Selain itu juga dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga fungsi komposisi dapat digunakan dalam pembentukan tim, seperti tim sepak bola, tim basketball, dan lain-lain. Nah, sampai situ saja video kali ini. Semoga ya buat yang nonton sekarang jadi ngerti apa itu fungsi komposisi dan inverse. Dadah semuanya.